Selamat datang di kebaktian online New England City Blessing Church. Konsep kebaktian online ini tentu saja bukan untuk meniadakan ibadah seperti biasa, di mana kita berkumpul bersama-sama secara fisik. Namun, seiring dengan perkembangan kondisi COVID-19 sekarang, ibadah online merupakan bentuk ibadah yang terbaik untuk saat ini. Perlu kami tekankan bahwa dengan kebaktian online ini, bukan berarti Anda sekedar menonton ibadah. Kami harap Anda bisa turut berpartisipasi dalam setiap proses ibadah dengan sikap yang baik dan benar. Maka dari itu, berikut adalah beberapa tips agar Anda dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan kondusif. Pertama, matikan notifikasi di handphone Anda agar Anda dapat berkonsentrasi penuh. Kedua, nyalakan live streaming 15 menit sebelum ibadah dimulai. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam praise and worship, sama seperti yang Anda akan lakukan jika Anda berada di dalam ruang ibadah. Keempat, berikan persembahan melalui salah satu opsi online giving yang tersedia. Kelima, dengarkan khotbah dengan seksama. Dan terakhir, akhiri ibadah dengan berdoa bersama. Komunitas merupakan bagian penting dari gereja kami. Caring and Reaching Everyone, yang merupakan kepanjangan dari Care Cells, adalah kelompok kecil di mana gereja kami berkumpul dan melakukan pemuritan seorang terhadap yang lain. Kami menghimbau agar setiap jemaat dapat tergabung dalam Care Cell lokal di tempat terdekat Anda. Melalui pendalaman Alkitab, fellowship, dan sharing dalam Care Cell, kami ingin agar setiap jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ada 3 Care Cell di gereja kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di newenglandcbc.org/care-cell. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church.
Selamat datang di kebaktian online New England City Blessing Church. Konsep kebaktian online ini tentu saja bukan untuk meniadakan ibadah seperti biasa, di mana kita berkumpul bersama-sama secara fisik. Namun, seiring dengan perkembangan kondisi COVID-19 sekarang, ibadah online merupakan bentuk ibadah yang terbaik untuk saat ini. Perlu kami tekankan bahwa dengan kebaktian online ini, bukan berarti Anda sekedar menonton ibadah. Kami harap Anda bisa turut berpartisipasi dalam setiap proses ibadah dengan sikap yang baik dan benar. Maka dari itu, berikut adalah beberapa tips agar Anda dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan kondusif. Pertama, matikan notifikasi di handphone Anda agar Anda dapat berkonsentrasi penuh. Kedua, nyalakan live streaming 15 menit sebelum ibadah dimulai. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam praise and worship, sama seperti yang Anda akan lakukan jika Anda berada di dalam ruang ibadah. Keempat, berikan persembahan melalui salah satu opsi online giving yang tersedia. Kelima, dengarkan khotbah dengan seksama. Dan terakhir, akhiri ibadah dengan berdoa bersama. Komunitas merupakan bagian penting dari gereja kami. Caring and Reaching Everyone, yang merupakan kepanjangan dari Care Cells, adalah kelompok kecil di mana gereja kami berkumpul dan melakukan pemuritan seorang terhadap yang lain. Kami menghimbau agar setiap jemaat dapat tergabung dalam Care Cell lokal di tempat terdekat Anda. Melalui pendalaman Alkitab, fellowship, dan sharing dalam Care Cell, kami ingin agar setiap jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ada 3 Care Cell di gereja kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di newenglandcbc.org/care-cell.
Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church. Hello, church. Welcome to our online service. We are thankful that you could join us today. We hope that all of you are staying safe and staying healthy. Before we begin our service, let us pray together. Thank you, Father God, for this day. Today is a day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you, Lord, for being our hope, for being our strength. We believe that you are in control, and we believe that you are always with us and you will never leave us. Thank you, God. We want to give you our best. We want to sing to you. We want to clap our hands. We want to rejoice and glorify your name today. Thank you, Lord. In your mighty name we pray. Everyone say, Amen. Yes. Thank you, Jesus. We want to sing to you, O God. We want to lift up our hands, lift up our voices. Your name is worthy, O God, to be praised. Come on, church, let's sing this song together. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu, tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Yes, Lord. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu, tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus
You're amazing, Lord. You never fail, oh God. Thank you, Jesus. We trust in you, Lord. Come on, let's sing this, church. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalammu. Harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Come on, church, let's sing to him. Harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Ku percaya ku aman dalammu. Ku percaya ku aman dalammu. Yes, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord, for your love. Thank you, God, for your faithfulness. Before we continue, church, let us confess our faith together. Mari kita akui iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amen. Yes, God.
church. Let's sing to Him. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Sing worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Sky, you are awesome in this place, O Lord. Be exalted in this place, O God. Come on, church, lift up our hands. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You're the name above all names. You're the name above all names. Oh Lord, hallelujah. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You alone deserve our praise, oh God. Jesus, Jesus. Come on, church, sing worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Whoa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, God. Halo, nama saya Adistia. Saya adalah salah satu jemaat di Rochester City Blessing Church. Hari ini saya ingin membagikan 2 Korintus 9 ayat 7 yang demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara, berbicara tentang sukacita, apa kira-kira hal yang paling membuat Anda bahagia? Kalau buat saya,
Traveling adalah salah satu hal yang membuat saya senang dan saya sangat menanti-nantikan hal itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang sedang menanti-nantikan untuk bisa shopping lagi di mall, barbecue di park, atau dine-in di restoran favorit Anda. Rasanya pasti sudah nggak sabar lagi, bukan? Ketika saya akan traveling, pikiran saya akan penuh dengan rencana-rencana supaya perjalanan saya berjalan sesuai yang saya harapkan. Saya akan membuat list tempat-tempat yang akan saya kunjungi, makanan apa aja yang harus saya coba, mengatur akomodasi, transportasi, dan lain sebagainya. Semua direncanakan dan dipikirkan dengan hati yang penuh excitement. Bagaimana dengan pemberian kepada Tuhan? Apakah memberi kepada Tuhan adalah hal yang kita nanti-nantikan? Apakah memberikan kepada Tuhan membawa sukacita tersendiri buat kita? Ataukah memberi menjadi suatu beban? Atau mungkin kita tidak merasakan apa-apa? Firman Tuhan tadi katakan bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ketika kita akan memberi, mari kita ingat bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak pernah berhenti, baik atas hidup kita maupun atas hidup orang lain. Dan lewat persembahan yang kita berikan, kita telah memberkati banyak jiwa. Mari kita ingat Backpack Project yang telah memberkati anak-anak di kota kita. Food Pantry yang juga telah memberkati banyak keluarga. Tuhan mau terus bekerja lewat saudara dan saya. Mari kita terus bersukacita dalam pemberian kita, karena lewat ketulusan hati dan kemurahan hati Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang diberkati dan hati Tuhan disenangkan. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara semua dalam ibadah online Rochester City Blessing. Sore hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan sehubungan dengan hari kenaikan Yesus ke surga yang kita peringati pada tanggal 21 Mei kemarin. Sebelumnya saya mau cerita. Saudara tahu bahwa gereja kita itu lokasinya dekat sekali dengan sebuah airport kecil yang namanya Sky Heaven Airport di kota Rochester di New Hampshire. Nah, seperti ketika saudara mau berangkat ke gereja, kebanyakan dari kita itu melewati airport ini. Dan saya percaya saudara melihat 1-2 kali atau bahkan sering di mana ada pesawat yang turun dan ada pesawat yang naik. Nah, saya teringat kepada pengalaman masa kecil saya ketika papa saya itu membawa saya dan kakak saya ke Bandara Soekarno-Hatta untuk kami mengantarkan seorang saudara yang akan pergi ke luar negeri. Dan setelah kami berpisah, saya ingat saya naik ke bagian atas dan kemudian kami melihat pesawatnya. Dan pesawat itu mulai take off sampai pesawat itu terbang tinggi sekali sampai dia hilang, itu istilahnya hilang di awan-awan begitu ya. Wah, itu satu pengalaman yang luar biasa. Nah, saudara lihat bahwa 21 Mei tahun 2020 kemarin kita merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Nah, ini peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara, ini kalau saya bayangkan, kalau kita sebagai murid-muridnya, kira-kira seperti inilah yang terjadi kepada murid-murid Tuhan ketika mereka melihat Yesus naik dan terangkat ke sorga sampai pada akhirnya dia hilang di awan-awan, begitu ya. Dia hilang, dia mengecil dan pada akhirnya hilang. Saya bayangkan kalau pesawat tadi dan nama airportnya itu adalah Sky Heaven Airport, mungkin pesawat itu semakin dekat ke surga. Kalau Yesus ya tentu dia naik ke surga ya.
So anyway, tapi apa sebenarnya yang menjadi arti daripada kenaikan Yesus di dalam kehidupan kita secara pribadi? Apakah kenaikan Yesus ke sorga itu pada akhirnya seperti apa yang saya alami, di mana kita hanya melihat sebuah pesawat terbang yang take off, kemudian naik tinggi sampai hilang di telan awan-awan, atau peristiwa itu, momen itu menjadi satu momen yang spesial yang pada akhirnya memberikan sebuah dampak yang nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saya mau ajak, mari kita boleh lihat satu perikop firman Tuhan ini yang menceritakan tentang kenaikan Yesus ke sorga. Ini menceritakan tentang kenaikan Yesus ke sorga, dan ternyata ada perkataan Yesus ketika dia naik ke sorga. Apa yang dia lakukan dan bagaimana kemudian hal itu atau peristiwa itu benar-benar sungguh memberikan dampak dalam kehidupan pada hari-hari ini. Kehidupan kita pada hari-hari ini. Bagaimana kembali bahwa itu bukan menjadi sebuah cerita yang kita kenang atau yang kita peringati, tetapi sungguh itu memberikan sebuah dampak yang nyata, terlebih pada sore hari ini, bahwa kenaikan Yesus itu boleh memberikan sukacita yang sejati dalam hidup kita. Nah, kita lihat dari Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-22, ayat 44 sampai ayat yang ke-45. Saudara bisa lihat juga di screen saudara. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 45. Firman Tuhan katakan demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, saudara lihat, menarik bahwa Yesus membuka pikiran murid-muridnya, supaya apa? Supaya mereka mengerti isi daripada kitab suci. Mengerti isi daripada firman Tuhan. Ternyata kalau saudara pelajari sebelum-sebelumnya, apa yang terjadi pada murid-muridnya bahwa seringkali murid-murid itu tidak mengerti apa yang dinubuatkan tentang Yesus, apa yang dialami oleh Yesus, apa yang akan dialami oleh Yesus sendiri. Yesus dalam beberapa kali, dalam beberapa kesempatan, ia harus menjelaskan kepada murid-muridnya mengapa ia menderita, mengapa ia harus dianiaya, mengapa ia harus mati dan pada akhirnya harus bangkit dan naik ke sorga. Nah, kita lanjut ya. Lukas 24 ayat 46 sampai ayat yang ke-53. Firman Tuhan katakan seperti ini. Katanya kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, ini Tuhan Yesus menyatakan kembali ini kepada murid-muridnya. Ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi daripada semuanya ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya jika kita tidak mengerti arti daripada kenaikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kenaikan Yesus, momen kenaikan Yesus ke surga, pada akhirnya hanya bisa berakhir seperti ketika kita melihat pesawat tadi yang seperti saya ceritakan. Itu hanya menjadi satu momen fisikal yang menjadi kenangan di dalam pikiran kita. Atau mungkin ketika engkau melihat sebuah asap yang naik tinggi, atau saudara bayangkan kalau misalnya ada sebuah peristiwa bom di Hiroshima, di mana ada bom, kemudian ada satu meledakan dan asap yang besar, tapi kemudian lama-lama itu menjadi hilang dan hilang begitu saja. Begitu. Kita mungkin kalau menyaksikan peristiwa seperti itu atau melihat pesawat, wah kita bisa kagum, wah luar biasa, ini bagus sekali, bisa seperti ini, teknologi luar biasa. Atau dalam konteks murid-murid Tuhan, mereka bisa jadi mereka kagum, atau mungkin mereka bingung juga, karena ingat bahwa mereka belum pernah mengalami seperti itu. Mereka belum pernah melihat ada seorang pribadi yang secara fisik berhubungan dengan mereka ternyata bisa terbang, bisa naik ke sorga, bisa naik, kemudian ya hilang, dan Yesus naik ke sorga, begitu. Nah, hari-hari ini saya percaya Roh Kudus juga melakukan hal yang sama untuk setiap kita di tempat ini. Di mana Roh Kudus boleh membuka pikiran kita, membuka hati kita, sehingga
ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita boleh mengerti apa yang menjadi isi firman Tuhan tersebut. Untuk itu, saya mau ajak, mari kita boleh berdoa supaya Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita, membuka pikiran kita, membuka hati kita, sehingga kita bisa mengerti signifikansi atau arti dari kenaikan Yesus Kristus bagi diri kita, dan firman Tuhan itu bisa terbuka secara pribadi, menjadi begitu pribadi, dan dinyatakan kepada kita. Dan itulah yang menjadi kunci dari sebuah perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa sore hari ini, supaya momen kenaikan Yesus ini menjadi sebuah momen yang benar-benar membawa sebuah perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. So, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, saya mau ajak kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur buat Yesus yang boleh naik ke sorga. Berdoa Tuhan, pada sore hari ini Engkau boleh nyatakan roh-Mu, Engkau boleh singkapkan firman Tuhan. Berdoa biar pikiran kami, biar hati kami boleh terbuka. Sehingga ketika kami memperingati momen kenaikan Yesus ke sorga ini bukan menjadi sekedar momen yang kami peringati dari tahun ke tahun. Bukan menjadi sekedar peristiwa yang berlalu begitu saja, tetapi sore hari ini, pada saat kami mendengarkan firman Tuhan boleh sungguh menjamah kehidupan kami. Dan kami boleh diubahkan Tuhan. Terlebih kami boleh memiliki sukacita yang sejati yang daripada Tuhan. Terlepas dari apapun yang kami sedang alami dalam kehidupan kami, biar sukacita Tuhan itu boleh menguasai kehidupan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati waktu-waktu ke depan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, mari kita lanjut kita baca firman Tuhan ya. Kita lihat dalam kitab Lukas masih pasal yang ke-24, kemudian ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53, saya akan bacakan satu persatu. Mulai ayat yang ke-50, firman Tuhan katakan seperti ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat ke Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dan ia terangkat ke sorga. Nah, saudara lihat bahwa ini satu pengalaman yang luar biasa. Bahwa dikatakan ternyata ketika Yesus naik ke sorga, jadi perkataan-perkataan terakhir daripada Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah perkataan-perkataan yang penuh dengan berkat. Dia memberkati setiap murid-muridnya, dan firman Tuhan tadi katakan dia mengangkat tangannya, dia memberkati mereka, dan ketika ia sedang memberkati mereka, maka ia berpisah dari mereka, ia terangkat ke sorga. Wah, luar biasa. Kalau kita pelajari, kita dalami dari perikop firman Tuhan ini, kita bisa lihat bahwa apa yang Yesus sampaikan ini sebenarnya hal-hal berkat-berkat, ucapan-ucapan berkat yang memang pernah Tuhan Yesus sampaikan ketika dia masih hidup, dan juga apa yang imam-imam kepala yang tercatat di dalam kitab Perjanjian Lama, berkat-berkat yang mereka ucapkan. Jadi saya bayangkan bahwa Yesus memberkati setiap murid-muridnya, dan juga itu adalah berkat buat setiap kita masing-masing, di mana di sana ada berkat perlindungan, berkat pendampingan, ada favor yang daripada Tuhan, ada berkat penyertaan di dalam setiap pencobaan, tantangan, kesulitan yang kita alami dalam kehidupan kita, berkat pemeliharaan Tuhan, setiap berkat yang memang menjadi bagian dari setiap kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Nah, saat sedang memberkati mereka, tadi Alkitab katakan ya, Yesus terangkat dan terpisah. Wah, jadi Yesus menghilang. Yesus tiba-tiba semakin kecil, dan pada akhirnya menghilang. Wah, saudara bisa bayangkan bagaimana suasana pada saat itu. Tadi saya sampaikan bahwa ternyata ini kan satu peristiwa yang pertama kali dialami oleh murid-muridnya. Saudara bayangkan, saudara hidup dengan seseorang, meskipun pernah disampaikan mungkin bahwa suatu saat Tuhan Yesus akan terangkat ke sorga, tetapi ketika engkau benar-benar mengalami peristiwa itu atau terjadi di depan matamu, wah itu satu hal yang luar biasa. Saya bayangkan bahwa murid-murid Yesus itu mixed feeling, di mana mereka bersuka cita, tetapi itu juga sebenarnya merupakan sebuah momen perpisahan, di mana mereka berpisah dengan guru mereka, dengan orang yang di mana mereka berjalan bersama-sama dalam beberapa tahun ke belakang. Atau mungkin saudara bisa bayangkan apa yang terjadi pada waktu itu.
Apakah murid Tuhan itu menangis, meratap begitu ya? Saudara bayangkan kalau kita ditinggalkan orang terkasih, orang yang sangat kita sayangi. Apakah orang tua kita, keluarga kita, atau teman terdekat kita. Apa yang terjadi ketika mereka meninggalkan kita? Wah, saya bayangkan pasti kita sedih sekali. Betul ya? Mungkin kita menangis, mungkin kita meratap secara luar biasa. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Khususnya bagaimana murid-murid Tuhan, apa yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu ketika mereka melihat Yesus terangkat ke sorga. Apakah mereka kaget sambil bingung, sambil senang juga, merinding mungkin ya, karena itu pertama kali di mana Yesus menghilang, benar-benar Yesus menghilang. Nah, mari kita perhatikan Lukas 24 ayat 50 sampai ayat 53, ayat yang ke-52 saya bacakan. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Wah, luar biasa. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara bayangkan, ternyata bayangan kita mungkin ketika murid-murid Tuhan melihat semuanya itu dan mereka pulang, mereka menangis, mereka meratap, sedih-sedihan, ternyata Tuhan kita sudah tidak ada, sudah meninggalkan kita. Tapi Alkitab mencatat bahwa mereka pulang dengan sukacita. Wah, mereka dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Bahkan mereka sujud menyembah dipenuhi dengan sukacita yang sejati. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita berpikir bagaimana bisa murid Tuhan mereka bersukacita luar biasa. Nah, ini yang saya mau sampaikan, bahwa di dalam momen kenaikan Yesus, saya percaya ada sukacita yang boleh menjadi bagian bagi diri kita semua. Dan ini yang boleh memimpin, yang boleh terus berada pada diri kita. Sukacita yang sejati daripada Tuhan, bukan sukacita yang kita dapatkan dari apapun juga, dari hal-hal yang fana yang ada dalam kehidupan kita. So, kenapa ini menjadi mungkin? Bagaimana orang yang ditinggalkan tetapi mereka bisa bersukacita? Saya percaya begini, bahwa sukacita ini pada akhirnya ini sebuah sukacita yang sangat kuat, sangat luar biasa, sehingga sukacita ini menggantikan, dia mengalahkan, dia menutupi, dia mengatasi setiap duka cita yang ada. Wah, kalau feeling itu biasanya kuat-kuatan. Happy itu ya bagaimana apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang terjadi bahwa sukacita ini pada akhirnya mengalahkan, menguasai, menutupi segala duka cita yang mereka alami. Sehingga mereka dikuasai dengan sukacita dan mereka pulang dengan sukacita. Jadi ada sukacita di dalam kenaikan Tuhan. Ada sukacita di dalam kenaikan Yesus ke sorga. Sukacita yang tentu saja saya lihat bukan saja karena firman Tuhan digenapi di muka bumi ini, apa yang mereka dengar ternyata digenapi, tetapi sukacita yang juga ada dalam hati mereka karena mereka mengasihi Tuhan mereka, ada berkat yang diberikan kepada mereka, dan kemudian sama juga dengan diri kita masing-masing bahwa Tuhan memberkati kita juga, dan ternyata ya Yesus kembali kepada Bapa di sorga. Nah, sore hari ini saya mau sampaikan ada 3 alasan untuk kita bersukacita di dalam momen kenaikan Yesus ke sorga ini. Nah, kita lihat ya. Dan kenaikan ini biar boleh menjadi sebuah momen sukacita. Kita dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kita tidak dikuasai keadaan. Dan kita boleh hidup terus dengan sukacita sejati yang daripada Tuhan. Sukacita yang melampaui segalanya. Saya berdoa firman Tuhan ini boleh sungguh membukakan pikiran kita, membukakan hati kita. Terlepas daripada apapun yang engkau sedang alami. Mungkin engkau sedang mengalami sakit penyakit, engkau mengalami kedukaan, engkau mengalami kesulitan dalam kehidupanmu, keuangan kah, dalam hubungan dan lain sebagainya. Tetapi biar sukacita Tuhan yang sejati itu boleh mengatasi semuanya, menggantikan setiap duka cita, mengatasi setiap kegelisahan kita, kekhawatiran kita. Sehingga di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap tantangan yang ada, kita dipimpin oleh sukacita yang sejati yang daripada Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat. Ternyata ada sukacita karena pengorbanan Yesus untuk menebus dosa kita. Nah,
Kenapa mereka bersukacita, murid-murid bersukacita, dan kenapa kita bersukacita? Yang pertama, kita bersukacita karena sebuah meterai akan pengorbanan Yesus untuk menebus dosa kita. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, itu adalah sebuah meterai, seal akan pengorbanan Yesus untuk setiap dosa dan kesalahan kita. Saudara lihat, Yesus itu ketika dia naik ke sorga, dia duduk di tahta di sebelah kanan Allah. Dia duduk di sana, dia duduk sebagai raja yang memerintah. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 11 sampai 14, firman Tuhan katakan demikian. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Dan ini terjadi sampai hari-hari ini. Seringkali umat manusia kita mencoba melakukan sesuatu, kita mencoba mengorbankan sesuatu, kita mencoba hidup baik, mungkin kita mengorbankan binatang dan lain sebagainya, tetapi itu semua tidak bisa menghapuskan setiap dosa yang ada. Ayat yang ke-12, tetapi Yesus sendiri, setelah mempersembahkan satu korban, hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Nah, kemudian kita lihat ayat 14 ya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Yesus, melalui Yesus, dosa itu ditebus. Jadi di dalam Yesus tidak ada dosa. Kenapa? Karena dosa telah lunas dibayar harganya ketika ia mati di kayu salib untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi di dalam Yesus kemudian juga karena sudah tidak ada dosa, sebenarnya kita perlu sadari betul bahwa di dalam Yesus tidak ada penuduhan, tidak ada penghakiman. Nah, apa yang iblis lakukan? Dia mencoba terus untuk memanah kita, menghujamkan kita dengan penuduhan demi penuduhan setiap hari. Bahwa engkau tidak layak, engkau tidak bisa, engkau tidak mungkin, engkau terlalu kecil, engkau tidak mampu dan lain sebagainya. Dan itu yang iblis selalu lakukan dalam kehidupan kita sehingga kita tidak bisa maksimal di hadapan Tuhan. Tetapi saya mau katakan sekali lagi bahwa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak lagi memiliki yang namanya sebuah penuduhan. Atau iblis tidak bisa menuduh kita lagi. Kenapa? Karena Yesus yang sudah memberikan dirinya mati di kayu salib, menebus setiap dosa kita dan kita telah lunas dibayar harganya. Wah, luar biasa, saudara boleh katakan amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi mari kita boleh menyerahkan segenap hati kita kepada Tuhan. Kita serahkan pikiran kita kepada Tuhan. Untuk Tuhan boleh berkuasa dalam kehidupan kita. Biar firman Tuhan yang menguasai dan mengendalikan segala aspek dalam kehidupanmu. Jangan sampai engkau mengizinkan kehidupanmu dikendalikan oleh media, oleh ketakutan, oleh berita, oleh perkataan orang. Tapi biarlah dirimu dipenuhi dan dikendalikan oleh firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita bisa lihat di sini bahwa kenaikan Yesus itu sebenarnya menandakan bahwa pembayaran terakhir untuk dosa itu sudah dilakukan. Karena itu kenaikan Yesus menjadi sebuah meterai bahwa segala sesuatu telah beres ya, telah dilakukan untuk menutupi, menebus semua dosa orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang ditebus oleh darah Tuhan. Jadi mari kita tidak hidup dengan kepala yang tertunduk kembali. Dalam arti apa? Jangan sampai kita hidup diintimidasi oleh iblis. Jangan sampai kita hidup dikuasai oleh penuduhan-penuduhan yang daripada iblis. Yang seringkali disampaikan oleh orang mungkin. Teman-teman kita, keluarga kita. Yang menjadi beban dalam kehidupan kita. Jangan kau merasa tertuduh lagi. Karena Yesus telah menebus kita. Dan ketika Yesus naik ke sorga, itu membuktikan bahwa penebusan itu bukan sebuah perkara yang sulit bagi Tuhan. Maksud saya bahwa apa yang Yesus lakukan ketika dia naik ke sorga, dia bukan kabur. Dia bukan takut atau dia bukan pergi meninggalkan pekerjaannya karena apa yang dia lakukan ternyata terlalu sulit. Tetapi justru kita tahu bahwa Yesus naik ke sorga karena karya
penebusan itu sudah selesai. Sehingga kita bisa menikmati karya penebusan Tuhan. Di mana tadi dosa kita ditebus, tidak ada penuduhan, tidak ada intimidasi. Jadi sukacita yang pertama yang kita miliki, mengetahui kebenaran bahwa Yesus mati buat kita. Dosa kita ditebus, lunas harganya dibayar. Itu yang boleh membawa kehidupan kita menjadi kehidupan yang ringan, yang enak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita adalah pribadi yang dibebaskan, pribadi yang sudah ditebus dan lunas harganya. Yang kedua, kita lihat. Kenapa murid-murid bersukacita, dan ini juga yang boleh menjadi bagian dalam hidup kita, sukacita kita, yaitu kita tahu bahwa ada sebuah jaminan bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Ya, Yesus naik ke sorga. Seolah secara fisik, Yesus meninggalkan kita. Tetapi tidak. Pekerjaan Tuhan tidak berhenti kepada kenaikan Tuhan. Apa yang Yesus lakukan, pendampingan Tuhan tidak berhenti sampai kepada kenaikan Yesus ke sorga. Kita lihat dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-34. Dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti ini. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah jadi pembela kita. Nah, ini satu terjemahan lain untuk kita bisa lebih mengerti, dikatakan seperti ini ya. Apakah ada orang yang mau menyalahkan kita? Kristus Yesus nanti yang membela kita. Dialah yang sudah mati atau malah dialah yang sudah dihidupkan kembali dari kematian dan berada pada Allah di tempat yang berkuasa. Jadi ayat ini mau menyampaikan bahwa Yesus sekarang sudah berada di sebelah kanan Bapa di sorga. Dia bertahta di sana. Dan dikatakan bahwa Yesus yang adalah pembela kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus naik ke sorga, sekarang dia ada di sana, dia menjadi pembela kita. Bahasa Indonesia sehari-hari dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi Yesus hidup selama-lamanya. Jadi jabatannya sebagai imam tidak berpindah kepada orang lain. Tidak diberikan kepada orang lain. Ayat 25, oleh karena itu untuk selama-lamanya Yesus dapat menyelamatkan orang-orang yang datang kepada Allah melalui dia. Sebab ia hidup selama-lamanya untuk mengajukan permohonan kepada Allah bagi orang-orang itu. Sudah perhatikan kalimat terakhir ya. Ia hidup selama-lamanya untuk mengajukan permohonan kepada Allah bagi orang-orang itu. Jadi Yesus ini dia adalah sekarang adalah imam besar kita. Dia adalah high priest kita. Dan dia ada di sana sebagai perantara, sebagai mediator yang menjadi pembela kita. Wah, luar biasa. Saudara dan saya, kita memiliki imam yang menjadi pembela. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan Yesus sebagai intercessor. Intercessor untuk kita yang terus berdoa untuk kita, membela kita, mewakili kita. Wah, luar biasa. Mengetahui kebenaran ini saya penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya tidak sendiri. Tapi Tuhan ada di sana membela saya, membela setiap perkara saya. Saudara yang dikasih Tuhan sekali lagi, pekerjaan Yesus tidak berhenti ketika dia meninggalkan muka bumi ini. Pekerjaan Yesus tidak berhenti ketika dia naik ke sorga. Tetapi di sorga, Yesus terus mengerjakan kebaikan demi kebaikan untuk kita dengan mewakili kita di hadapan Bapa di sorga. Yesus yang berdiri di tengah-tengah. Jadi untuk kita, ketahuilah bahwa pada hari ini, setiap saat di dalam kehidupanmu, ada penyertaan yang daripada Tuhan. Ada pembelaan Tuhan atas setiap perkara kita. Kitab Ibrani pasal 4, ayat 14 sampai 15 katakan seperti ini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, wah luar biasa, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Untuk kita boleh terus percaya kepada Tuhan. Yesus yang sudah naik ke sorga. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai
hanya tidak berbuat dosa. Maksudnya apa? Saudara yang dikasih Tuhan, engkau perlu tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang merasakan setiap penderitaan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti akan setiap kondisi yang kita alami pada hari-hari ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti, Dia melihat, Dia tahu akan setiap tantangan hidup kita, akan kesulitan yang kita hadapi, akan setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Untuk itulah di sorga Tuhan kita Yesus Kristus terus mendampingi kita. Dia terus membela perkara-perkara kita di hadapan Bapa di sorga. Dia terus intercede, Dia terus berdoa, Dia terus membela kita. Wah, ini sebuah sukacita yang luar biasa. Kenapa? Mengetahui bahwa kita punya Yesus, punya imam besar yang intercede buat kita. Yang berdoa buat kita, yang membela kita, yang mendampingi kita seiring dengan kita menghadapi segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Meskipun kita ada di dunia ini, tapi ketahuilah Tuhanmu tidak berhenti bekerja. Tuhanmu terus membela setiap perkaramu. Tuhanmu terus mendampingi engkau. Wah, saudara, di Indonesia kita tahu sebuah istilah, ada yang namanya senasib sepenanggungan. Wah, itu merupakan sebuah teman atau sahabat yang luar biasa kalau kita bisa memiliki orang-orang seperti itu dalam kehidupan kita. Ada yang senasib dan sepenanggungan. Dan ketika kita berada bersama dengan mereka, mereka juga mendukung kita mengalami hal yang sama. Wah, kita merasa dikuatkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada orang lain yang mengalami hal yang sama, yang ternyata berjalan menyemangati kita atau kita saling menyemangati satu sama lain. Tapi kali ini kita boleh disadarkan, kita boleh dibukakan, kita boleh tahu bahwa firman Tuhan katakan Yesus yang kita miliki adalah Yesus yang mendampingi kehidupan kita. Bukan Yesus yang tidak tahu, tapi Yesus yang tahu. Yesus yang mengerti akan apa yang kita alami. Kuncinya buat kita boleh hanya memanggil nama Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Wah, I can imagine what a joy it is. Knowing that we have Jesus Christ that intercede for us and assist us as we overcome our life's challenges. Kita luar biasa. Kita bersukacita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang mendampingi kita, yang berjalan bersama dengan kita di dalam setiap hal yang sedang kita alami pada hari-hari ini. Wah, terpujilah nama Tuhan. Itu adalah sebuah kebenaran yang memberikan sukacita yang luar biasa buat setiap kita. Nah, poin yang ketiga, poin yang terakhir saya mau share pada kali ini. Apa yang menjadi dasar daripada sukacita, yaitu Yesus, Dia mengalahkan, Dia berkuasa dan memerintah atas setiap musuh kita. Jadi Yesus mengalahkan kuasa iblis dan Dia berkuasa atas segala hal. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 21 dan ayat yang ke-22. Firman Tuhan katakan demikian. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, kebangkitan Yesus Kristus. Ini ayat yang ke-22. Yang duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ini berbicara tentang setelah Yesus naik ke sorga, Dia duduk di sebelah kanan Allah. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, maka kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Dalam bahasa sederhananya bahwa segala kuasa itu sekarang dimiliki oleh Yesus Kristus. Segala kuasa atas malaikat, atas iblis, atas segala hal. Semua ada di bawah kakinya. Semua ada di dalam diri atau pribadi Yesus Kristus. Jadi setiap malaikat, setiap otoritas, setiap kuasa sekarang berada di bawah otoritas dan kuasa daripada Yesus Kristus. Dan saudara yang kasih Tuhan, berita luar biasanya, berita yang membawa sukacitanya, bahwa kita di dalam Tuhan adalah pribadi yang diberikan kuasa. Kita di dalam Tuhan adalah pribadi yang berkuasa. Dan kuasa itu bekerja ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan dalam setiap langkah kehidupan kita pada saat ini, sadari bahwa kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu.
Engkau diberikan kuasa, berjalan dalam kuasa Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan luar biasa. Efesus pasal yang pertama, kita lihat ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-22. Firman Tuhan katakan demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saudara mau percaya? Kalau sudah percaya, firman Tuhan katakan, betapa hebat kuasa daripada Tuhan buat kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. So, you name it. Ada istilah seperti itu. You name it. Engkau boleh namakan setiap kuasa yang ada di dunia ini. Yang ada di dunia atau bukan di dunia juga bolehlah. Begitu. Di dunia ada kuasa apa? Kerajaan mungkin, ada pemerintah mungkin, ada kuasa, engkau punya kuasa, punya power mungkin. Atau bahkan yang ada di udara, roh-roh daripada iblis. Apa yang iblis coba buat. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kuasa Tuhan itu bukan hanya lebih tinggi, tetapi jauh lebih tinggi. Bukan hanya lebih berkuasa, tetapi memang ya lebih luar biasa kuasa Tuhan. Daripada setiap kuasa dari pemerintah, dari penguasa di dunia ini, penguasa kerajaan, dan tiap-tiap nama yang disebut. You name it. Siapa yang paling berkuasa di dunia ini? You name it. Setiap roh yang mungkin menakutkan engkau, yang mengkhawatirkan engkau. Kuasa Yesus lebih daripada semuanya itu. Wah, ini luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Ayat yang ke-22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Wah, firman ini katakan bahwa Yesus ini dia bertahta di sorga. Dan ketika dia bertahta di sorga, dia bertahta sebagai raja. Dia memiliki kuasa, dia memerintah. Sehingga tidak ada kuasa pun, tidak ada satu kuasa pun yang bisa lebih tinggi. Atau lebih berkuasa daripada kuasa yang ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan kemudian tadi di ayat ke-22 dikatakan bahwa dia telah diberikannya kepada kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Dia diberikan sebagai kepala dari segala yang ada. Nah kembali, apa yang membawa sukacita dalam diri kita? Yesus yang kita miliki adalah Yesus yang berkuasa, yang bertahta di sorga. Dan sebagai anak-anaknya, ketahuilah, sadarilah, kuasa itu ada dan bekerja dalam diri kita. Sehingga iblis tidak berkuasa lagi atas dirimu. Engkau tidak perlu menyerahkan dirimu, engkau tidak perlu takluk, engkau tidak perlu kalah, engkau tidak perlu menyerah kepada kuasa iblis. Karena kuasa iblis sebenarnya sudah dikalahkan, sudah ditaklukkan. Dan kuasa yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada kuasa apapun juga. Karena itulah kuasa yang diberikan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita hidup dengan otoritas. Mari kita hidup dengan kuasa Tuhan. Mari kita hidup memerintah. Kita kalahkan iblis. Well, sebenarnya iblis sudah kalah. Cuman dia pura-pura menang aja. Seringkali kita aja yang sadar bahwa ternyata seolah-olah, oh saya kalah daripada iblis. Nah itu yang iblis mau. Padahal sebenarnya kita adalah pribadi yang diberikan kuasa. Dan harusnya kita menjadi pribadi yang berjalan dengan kuasa Tuhan. Saya mau pastikan bahwa iblis tidak berkuasa lagi atas dirimu. Ketika engkau sadar akan siapa dirimu, ketika engkau hidup dengan kuasa Tuhan, maka iblis tidak akan pernah berani untuk mendekati kehidupanmu. Satu hal memang yang iblis bisa lakukan, yaitu menipu kita dengan kebenaran palsu. Yaitu menutupi hati kita, menutupi pikiran kita, sehingga kita tidak pernah mengerti kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu tadi di awal, firman Tuhan katakan bahwa Yesus membuka pikiran mereka, membuka hati mereka istilahnya. Sehingga mereka bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sore hari ini mari kita boleh sadari kembali. Kita boleh berikan diri kita kepada Tuhan, sehingga pikiran dan hati kita boleh terbuka dan kita boleh menerima penuh akan firman Tuhan. Sehingga dalam momen
kenaikan Yesus ke sorga ini. Kita bukan hanya sekedar seperti tadi awal bahwa saya melihat pesawat terbang yang naik semakin tinggi, kemudian hilang dan wow begitu. Mungkin itu juga yang terjadi dalam murid-muridnya. Tetapi sungguh momen kenaikan Yesus itu mengalirkan sukacita yang sejati. Karena kita mengetahui bahwa ternyata ada Tuhan yang mati buat diri kita, ada Tuhan yang mengerti akan kehidupan kita, Tuhan yang mendampingi kehidupan kita, dan ternyata Tuhan yang memberikan kuasa atas setiap diri kita. Engkau adalah jemaat yang diberkati Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan. Dan sore hari ini terimalah kuasa, terimalah sukacita yang daripada Tuhan, terimalah kebenaran firman Tuhan. Terlepas apapun yang sedang kau alami, saya percaya, izinkan Tuhan bekerja. Izinkan sukacita Tuhan yang boleh menutupi, boleh mengambil alih, boleh mengendalikan kehidupan kita. Masalah kita tetap perlu dihadapi. Tapi saat ini kita menghadapi semuanya dengan sukacita yang daripada Tuhan. Wah, saudara yang dikasih Tuhan, minggu depan saya akan lanjut dari firman Tuhan saya pada sore hari ini. Kita akan belajar lebih lagi di mana kita akan mengalami ada pencurahan Roh Kudus yang daripada Tuhan. Itu memperlengkapi kita untuk kita hidup lebih maksimal, untuk menjadi berkat buat kerajaan Allah. So, hiduplah dengan sukacita, terimalah sukacita Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami Tuhan. Buat firman Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kehidupan kami. Bapa, hamba-Mu berdoa, biar firman Tuhan itu boleh masuk Tuhan, meresap berakar kuat dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Pikiran kami, hati kami boleh terus terbuka untuk firman Tuhan. Sehingga kami boleh menerima, kami boleh diperbaharui terus di dalam firman Tuhan. Dan kami boleh mengalami terlebih lagi Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tuhan ya, kami tahu bahwa ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kalau firman Tuhan katakan bahwa selama kami ada di dunia ini, kami tidak terlepas dari yang namanya masalah. Kami tahu itu, tetapi kami boleh sadari juga bahwa kami tidak harus dikuasai oleh masalah. Tetapi biar sukacita Tuhan yang boleh menguasai kami. Karena kami boleh sadar terlebih pada sore hari ini. Kami punya Yesus yang luar biasa. Yesus yang naik ke sorga, Yesus yang boleh terus bekerja dalam kehidupan kami, yang boleh terus membela kami. Yesus yang boleh menjadi wakil kami. Yesus yang boleh memberikan kuasanya dan terus berada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan, Tuhan berkati setiap mereka, biar mereka boleh terus dipenuhi oleh sukacita yang daripada Tuhan. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, biar Tuhan boleh memberkati setiap pekerjaan tanganmu, Tuhan boleh membawa engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, Tuhan yang boleh memberkati setiap sisi kehidupanmu, sehingga engkau boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya katakan, amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Hello, RCBC family. Happy Sunday. I hope you guys are all staying safe. Enjoy the holiday. See you next week. See you next week. See you next week.